dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait perkara tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan disertai tindak pidana lain dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, pasal 339 KUH Pidana atau pasal 338 KUH Pidana. Untuk tempat kejadian perkaranya, Jalan Angke Barat nomor 117 RT 05 RW 02 Kelurahan Angke Tambora Jakarta Barat. Waktu kejadian hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pelapor atas nama Roni Effendi. Atas nama Sio alias meninggal dunia ibu pelapor. Korban kedua Eka Serlawati meninggal dunia kakak pelapor. Pelaku nama Febri Arifin alias Akang alias Jamet Bebek alias Kris Martoyo, umur 31 tahun, kelahiran Banyumas, alamat di Jalan Angke Jaya, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Yang diamankan pakaian lengan panjang motif merah putih dan celana jeans milik Ban Chong Seo Lan alias Ji. 2. Kain sarung berwarna coklat dan baju warna hitam milik korban MK Serlawati. 1 unit handphone Phoenix warna ungu milik tersangka. 4. 1 unit handphone merek Infinix warna biru. Ini handphone yang dibeli dari uang hasil kejahatannya. 5. 1 unit handphone merek Samsung berwarna merah. Handphone ini milik korban pertama. 6. 1 unit sepeda motor Jupiter warna hitam merah nomor 460 WAO. 7. Helm merek WRC. Untuk kronologis kejadian yang bisa kami sampaikan menurut pengakuan dari tersangka. Awalnya tersangka korban sebagai tetangga dan sudah rutin meminjam uang sejak tahun 2021 hingga 2025 yang berjanji pelunasannya secara dicicil. Namun sampai waktu kejadian hutang itu belum bisa dilunasi. Korban juga percaya kepada tersangka, kepada pelaku, bahwa pelaku ini memiliki kemampuan yang lebih, bisa memberi nasihat spiritual untuk menyembuhkan seseorang. Kemudian juga mengaku memiliki teman Kris Martoyo sebagai ada uang. Juga mengaku kenal seseorang dukun cari jodoh bernama Kakang. Tidak lain adalah tadi yang sudah disebutkan sebagai nama alias. Jadi itu hanya mengaku-ngaku memiliki teman saja. Kemudian di awal bulan Februari, korban pertama menunjukkan sejumlah uang kepada tersangka yang rencananya diminta untuk digandakan. Untuk selanjutnya
menggunakan nomor handphone lain, menggunakan nomor telepon yang lain, mengaku sebagai Kris Martoyo atau dukun pengganda uang, dan juga menggunakan lain sebagai Kakang. Ini sebagai dukun pencari jodoh yang digunakan untuk mencarikan jodoh kakak korban, kakak pelapor korban kedua. Kemudian Maret 2020 itu sudah ada kesepakatan atau berjanji untuk melakukan ritual oleh dukun tadi pencari jodoh dan melakukan juga penggandaan uang. Pada saat tanggal 1 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, pelaku ini datang ke rumah korban membawa berbagai peralatan untuk ritual kedua kegiatan tersebut. Kemudian pada saat kejadian sudah ada persiapan untuk korban kedua melakukan ritual. Jadi sudah berada di kamar mandi menggunakan sarung yang sudah kami sebutkan, menunggu di sana. Kemudian untuk korban pertama berada di ruang dalam rumahnya untuk bersiap juga ritual penggandaan uang. Setelah komunikasinya melalui telepon, komunikasi melalui telepon, dan sudah dijanjikan uang akan digandakan. Tetapi pada saat proses mengganda uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan mencaci maki pelaku. Itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi. Ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban pertama. Korban pertama jatuh ke belakang, kemudian di kamar. Pada saat di kamar, korban masih berasa, sehingga dipukul kembali untuk yang kedua kali. Pada saat itulah korban tersungkur di lantai dan ditindih menggunakan lututnya dan kemudian dicekik oleh pelaku hingga meninggal dunia. Untuk memastikan meninggal dunia, pelaku mencekik korban pertama menggunakan dia juga. Kemudian setelah yakin korban pertama menutup pintu kamar. Setelah itu setelah itu pelaku sempat keluar di depan rumah sambil merokok sekitar 15 menit, memikirkan bagaimana supaya tidak ketahuan oleh korban kedua bahwa ibunya sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh dia. Akhirnya setelah 15 menit pelaku masuk kembali ke dalam rumah dan langsung membawa besi ke dalam kamar mandi. Akhirnya langsung memukul juga di bagian kepala. Pada saat memukul di bagian kepala belum roboh, maksudnya belum meninggal dunia, korban sempat teriak tolong, kemudian dipukul lagi kemudian dipukul lagi di arah kepala, dan untuk meyakinkan korban kedua meninggal dunia, pelaku mencekik leher korban. Setelah yakin meninggal dunia, kemudian dibersihkan dan kedua korban di tempatnya masing-masing, yang satu di kamar dan kemudian korban keluar di depan ada tutup toren tempat penampungan air. Akhirnya memiliki ide untuk menyembunyikan
dipindahkan, diseret dari kamar dan diseret dari kamar mandi secara bergantian, kemudian dimasukkan ke dalam toren. Setelah semuanya setelah kedua korban dimasukkan ke dalam toren, berusaha untuk membersihkan sisa darah. Kemudian punya juga mematikan sebagian rumah supaya terlihat sedang ada masalah listrikan. Sebelum pulang ke rumah, pelaku sempat menggunakan handphone milik korban pertama menghubungi pelapor atas nama Roni. Di rumah menyampaikan bahwa di rumah sedang ada tukang listrik karena di rumah sedang ada gangguan listrik, lampunya mati. Jadi kondisi rumah lampunya dimatikan. Kemudian sekitar pukul 48 waktu Indonesia Barat, atas nama Roni kembali rumah. Saat itu bertemu dengan pelaku namun tidak mengenali karena kondisinya saat itu rumahnya gelap dan menggunakan masker. Pada saat ditanya, pelapor menanyakan mana, kemudian pelaku menjawab, 5 menit yang lalu ibu bersama kakak keluar. Setelah itu pelapor bernama Roni 19.56 keluar rumah kembali menggunakan sepeda motor dan pelaku masih berada di dalam rumah. Setelah pelapor meninggalkan rumah, pelaku mencari uang yang tadi disebutkan korban pertama untuk digandakan dan ditemukan uangnya dan diambillah sejumlah 50 rupiah. Kemudian untuk pelaku meninggalkan rumah, mengunci semua, menutup pintu-pintunya dan menutup gerbang, menutup gerbang atau pagar dengan kunci gembok yang tergantung dari dalam. Setelah itu menuju Kalijodo di malam harinya untuk membuang pipa besi yang digunakan tadi untuk melumpuhkan dan untuk membunuh korban-korban. Pada tanggal 2 Maret sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pelaku pulang kampung menggunakan sepeda motor, kemudian di daerah Cirebon membuang handphone Infinix milik korban pertama dan kemudian kembali ke kampungnya di Banyumas. Untuk pelaku berhasil diamankan di Banyumas pada tanggal 9 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pasal 340 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana. Pasal 339 KUH pidana, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului suatu perbuatan tidak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum. Yang ketiga, pasal 338 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan. Dari pasal-pasal tersebut untuk ancamannya yang pasal 340 ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Untuk yang pasal 339 pidana seumur hidup atau selama waktu paling lama 20 tahun.
Pasal 338 KUH pidana ancaman 15 tahun penjara. Ya, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan untuk pengungkapan perkara ditekannya 2 mayat ibu dan anak dalam toren penampungan air. Yes. Itu kan tadi bilangnya Nito sempat pulang dan ketemu pelaku di dalam rumah. Ya, anaknya yang kedua, Roni, sempat pulang ketemu pelaku di dalam rumah. Apakah memang tidak curiga ada orang asing di dalam rumah, atau memang Roni tahu bahwa ibunya akan berurusan dengan dukun gitu ya, atau seperti apa gitu? Maksudnya apa dia kenapa dan dibiarkan tetap di dalam rumah, Roninya keluar lagi gitu. Terus yang kedua, saya sempat ke PKP terus ngobrol sama tetangga, terus katanya ada bilang hari Sabtu tanggal 1 Maret itu setengah 11 ketemu sama korban pertama. Dan katanya ngakunya mau pulang kampung katanya gitu, tapi memang cuma bawa tas lempar kecil aja gitu, bukan kayak mau mudik bawa banyak barang. Itu apakah si korban pertama hendak mengambil uang yang 50 juta itu, atau ada penjelasan lain gitu? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan pertama boleh saya jawab ya. Jadi terima kasih. Kami menjelaskan dari pertanyaan dari Mbak terkait saudara pelapor Roni ya pada saat siang hari itu di WA oleh tersangka saudara Febri menanyakan tentang keberadaan terkait dengan perjalanan pulang KUH. Namun untuk ibu yang mengaku tersangka bahwa ada perbaikan listrik di rumah. Jadi Roni sama sekali tidak curiga, makanya Roni kurang lebih jam 17.48. Lalu ada pertanyaan dari Roni yang dijelaskan oleh Pak Kapolres tentang keberadaan ibu ataupun kakaknya tersebut. Pada saat itu memang kondisi rumah gelap, jadi dikondisikan oleh tersangka Febri bahwa seakan-akan ada kerusakan listrik di rumah korban. Untuk pertanyaan ibu terkait yang bagaimana ada informasi dan sebagainya, sebenarnya untuk diri mungkin dari tetangga mendengar, tapi dari hasil terkait mungkin ada terkait saudara korban, kakak korban Eka terkait minta tolong saja dijelaskan oleh pemeriksaan kami. Ini melanjutkan pertanyaan dari Sena, Pak. Yang pertanyaan, ketika Roni kembali ke rumah, ini apakah tidak mencium adanya bau anjir ketika, dan apakah pelaku mengetahui bagaimana cara membersihkan bau anjir tersebut ketika melakukan pembunuhan? Barang bukti sempat disebutkan selain sepeda motor ada senapan angin. Kemudian senapan anginnya sepertinya belum ditunjukkan di sini, dan mungkin senapan anginnya ini dipakai tersangka untuk apa begitu, dan mengapa tidak ditunjukkan di sini. Dan mungkin itu sebelum aja tidak sebentar. Terima kasih Pak untuk pertanyaan terkait untuk saudara Roni kenapa tidak mencium bau dan sebagainya. Pada pukul 17.48 datang ke sana saudara Roni, namanya suasana gelap. Beliau katanya mau bersendiri, istilahnya si Roni kamar mandi, membersihkan dirinya sendiri itu katanya berangkat ke hari selanjutnya. Jadi kurang lebih ada segera berangkat ke lantai 5 untuk mengikuti lapor berdebat. Diulangi sekali lagi. Pada berangkat BO dan segera berangkat ke lantai 5 untuk mengikuti lapor berdebat. Terima kasih. kami lanjutkan ya. Jadi terkait untuk saudara Roni yang pada pukul 17.48 datang ke rumah ataupun rumah ibu korban dan kakaknya 17.48. Pada saat itu dia membersihkan hanya lihat kamar mandi, dia baju. Setelah itu kurang lebih 1 jam dia langsung berangkat keluar karena dia percaya terkait dengan pengakuan dari tersangka saudara Febri dan sudah mengenal ibu dan kakak saya sudah 5 menit, dan setelah saya percaya Roni kemudian keluar. Jadi setelah dari luar beliau nginap di, kalau tidak salah, di salah satu hotel, memang karena udah janjian sama temannya. Dan selanjutnya terkait untuk barang bukti dari Mbak tanyakan terkait untuk pada saat kami temukan beliau sedang mengikan di waduk. Jadi senapan angin itu digunakan untuk
nyawa. Berarti Roni sama sekali nggak menaruh kecurigaan apa sama sekali ya Pak? Untuk mencurigai terkait bagaimana terkait tukang ya, bahwa sebenarnya Roni itu kecurigaannya dan memberi informasi biasanya untuk tukang listrik ada biasa ibu korbannya. Dari situ dia memberi informasi ke kami ada kecurigaan. Namun karena serah si pelapor Roni mau merasakan menggunakan WA ibu korban dan dengan Roni seakan-akan itu DW dari WA ibu korban. Dari situ dia menanyakan, oh ya udah nanti mungkin agak sore kami Roni kembali ke rumah. Di situ situasi disetting bahwa rumah itu gelap. Jadi seakan-akan ada padahal di tetangga sebelah terang rumah. Mungkin karena pikir ada aliran listrik atau seperti apa, makanya ada tukang listrik yang disiapkan oleh tersangka sendiri. Yang tadi diperintahkan oleh Chris atau kakak sendiri. Nah, saya mendengar dari wartawan terkait pertama soal ilmu hitam. Nah, itu ilmu hitam itu apakah memang dia pernah belajar atau memang ini hanya dia ngada-ngada dan kemudian apa yang membuat korban ini naik pipa karena selain maki-maki apakah ada ancaman akan dilaporkan polisi sehingga korban takut dan memilih untuk menghilangkan nyawa. Yang pertama, yang kedua terkait 50 juta. Nah, ini uangnya habis atau masih tersisa? Terima kasih. Jadi awal perkenalan Febri dengan ibu korban, dia menceritakan bahwa ada kenalannya Chris Markoyo sebagai ibu pengada uang itu pertama. Yang kedua itu adalah dukun terkait untuk bagaimana untuk mencari jodoh. Makanya tadi sebenarnya ada satu orang tapi terkait dua orang lain. Jadi lainnya bagaimana kemampuan itu sebenarnya adalah karena saja mengada-ngada tapi memberi dia ibu korban bahwa dia kenalan saudara Chris ataupun kakak pada dia sendiri pelakunya. Dan terkait untuk masalah yang digunakan dia sudah menggunakan terkait untuk pembelian sepeda motor, pembelian handphone dan ada memberikan terkait uang ke keluarganya. Gitu. Dan gini insiden. Apakah ada hubungan khusus antara korban dengan pelaku? Terus hutang apa sih yang diminta pelaku korban? Jadi hanya dua pertanyaan saja. Jadi hubungan korban dengan pelaku. Jadi di sini dijelaskan dari Pak Kapolres bahwa pada tahun 2021 sampai 2025 itu sudah kenal. Jadi saudara Febri sudah meminjam kepada kepada ibu korban kurang lebih dengan total 90 juta rupiah. Namun untuk pembayaran dan sebagainya itu belum pernah dibayar sama sekali. Jadi kemampuan dimiliki oleh Febri padahal ngaku pada kakak atau Chris, begitu Mas. Hutangnya itu untuk apa dia? Kalau itu nanti terkait untuk katanya kemarin kami periksa untuk kebutuhan hidupnya saja untuk saudara Febri. Terakhir untuk bagaimana emosinya saudara Febri karena ibu korban secara langsung meminta untuk segera mengembalikan uang yang sudah dijanjikan oleh saudara Febri. Karena rasa marahnya korban mungkin kata-kata salah mencaci maki, timbullah rasa emosinya saudara Febri sebagai informasi si korban ini itu rentenir, itu benar nggak Pak? Nggak lanjut Rentenir. Tetangga tuh bilang katanya korban pertama Inci ini tuh baik sekali karena sering minjemin uang, tapi kalau minjemin kalaupun nagih tuh nggak kasar gitu, maksudnya kan dikenal ramah, sering minjemin uang bahkan ngasih THR. Apakah sebenarnya ibu Enci itu juga keluarga yang maksudnya seseorang yang cukup berlebihan kah gitu? Terima kasih untuk korban. Kebetulan suami ibu korban sudah meninggal beberapa tahun sebelum kejadian. Sebenarnya dari ibu kedua korban sebagai ibu ini sebenarnya sangat dermawan karena memang bukan sebagai rentenir, tapi karena rasa sosial beliau sendiri. Jadi ada tetangga-tetangga kalau ada butuh beliau meringankan tangan tanpa memaaf pada rumah ataupun namanya membebankan harus ada barang harus dijadikan dan tapi karena jiwa sosial ibu korban yang bisa dibilang mungkin minjam hanya 10, 5 juta mungkin bukan dari keluarga berada tidak, tapi karena rasa jiwa sosial ibu korban meminjamkan ke tetangga ataupun orang-orang yang membutuhkan. Namun beliau tanda kutip karena saudara Febri meminjamnya cukup banyak, ini kapan untuk pembayaran? Itu
itulah timbul rasa mungkin dia kata-kata Enci, kamu kapan dengan kata kasar, jadi tidak ada rumah kata kebun binatang atau tidak hanya kasar ya. Rasa mungkin dari tersangka sendiri rasa kesal karena tidak mampu membayar utang tersebut, timbullah rasa dia menghabisi ibu korban maupun saudara mereka. Pak Kasat itu ketika belum lunasi sedikit menambahkan artinya tidak melunasinya itu dari 2021 sampai 2025 artinya itu 45 tahun ya Pak ya, itu dimaklumi karena dijanjikan bahwa mencarikan jodoh untuk anaknya begitu atau bagaimana? Jadi sebenarnya itu tidak ada sangkut pautnya, cuma si saudara tersangka ini mengasih suatu janji kalau memang ibu mau gak saya gandakan uang. Jadi dia tersangka yang mengasih terkait bagaimana suatu uang bisa nambah lebih keuntungan untuk mencari terkait jodoh tersebut dari saudara tersangka yang menawarkan. Jadi bukan dari saudara ini, dari korban ini. Tapi itu sesuatu yang di luar nalar ya, mau saya nggak emas kenapa? Maksudnya itu kan sesuatu yang di luar nalar gitu. Apa yang dilakukan sama pelaku untuk meyakinkan gitu dengan uang sebesar itu gitu? Apa sih yang cara yang dilakukan sama pelaku itu gitu? Kayak gue bisa nih. Jadi saudara tersangka bisa menjanjikan bahwa ada punya kemampuan temannya si Kris pada kelompok sendiri. Kekakang juga bisa teman dia. Padahal ada syarat lapor. Jadi dia menggunakan nomor handphone itu pada dia sendiri. Jadi keyakinan itu dari bagaimana dia bisa meyakinkan ke korban tersebut. Sehingga ibu ini karena saking baiknya percaya saja. Itulah makanya ibu korban sangat percaya kepada saudara tersangka itu. Pak Kasat, untuk mempertegas saja Pak Kasat, tadi kan si pelaku ini sempat menghubungi korban bahwa sedang ada perbaikan listrik di rumah korban. Nah, itu dia menghubungi pakai HP pelapor kepada pelapor. Itu kan dia menghubungi pakai HP ibunya korban by suara atau melalui chat gitu. Terus yang berikutnya ini kan dia membuang barang bukti di dua tempat yang berbeda, handphone fix tadi dan juga IPA itu ke Kalijodo. Ini kan sangat terencana dan cukup terlatih istilahnya. Mungkin ada kesimpulan khusus dari tindakan pasca pembunuhan dari pelaku ini. Terima kasih untuk saudara ibu korban memiliki handphone Infinix. Setelah ibu korban dieksekusi oleh saudara BPI, dia mengambil handphone ibu korban. Seakan-akan dia meng-WhatsApp si Roni. Nanya, saya biasanya kan ada percakapan ibu korban sama anak, manggil saya dan sebagainya. Dia lihat apa kebiasaan dan sebagainya. Saya nggak gimana, lagi buka puasa, seperti apa kapan pulang dan sebagainya. Nanti di rumah ada perbaikan listrik. Di situ ada keyakinan Roni bahwa perbaikan listrik yang sudah ada, biasanya ibu korban ada pelanggannya, ternyata ini beda lain. Ya, tapi karena ada WA di ibu korbannya, Roni percaya saja. Begitu ya. Jadi untuk terkait bagaimana tersangka sudah menyiapkan ataupun membuang barang bukti dan sebagainya, memang di sini sudah dikenakan pasal terkait dengan 340 sendiri bahwa ada unsur perencanaan dan tersangka tersebut. Dan barang bukti memang lagi daftar pencarian barang terkait pipa besi yang digunakan untuk membunuh ibu dan anak tersebut, dan infinitnya juga dibuang di daerah Cirebon. Pak, mau konfirmasi lagi Pak satu hal. Kok Roni itu memang tinggal di rumah itu atau soalnya dia bilang dia tuh nggak kos di luar. Kalaupun memang dia nggak kos di luar, kenapa pada hari itu, hari Sabtu itu dia pulang, tapi dia karena masalah istri itu kenapa dia nggak stay di rumah aja kalau memang dia tinggal di rumah ya? Kenapa dia tidurnya di hotel gitu? Ya, ini. Terima kasih. Karena pada saat datang Roni ke rumah yang biasa di situ situasi rumah dalam padam. Berarti dia nggak stay di situ karena sedang mati lampu. Mati lampu, dan pengakuan dari tersangka bahwa bilang ibu dan kakaknya sudah keluar 5 menit lalu. Berarti dia memang tidak tinggal di sana Pak? Tinggal di sana, itu tersangka pelapor tinggal di sana. Namun karena ada kegiatan, dia kegiatan kantor dan sebagainya tinggal di daerah Tebet. Begitu. Jadi pada saat kejadian itu memang ada janjiannya pelapor tinggal di luar. Namun karena tersangka men-setting bahwa ibu dan kakaknya sudah keluar 5 menit. Jadi itulah rasa percaya dia. Udah, karena dapat informasi dari WhatsApp-nya ibunya langsung. Padahal tersangkanya itu yang membuat WhatsApp itu turun. Gitu ya. Oke, cukup. Terima
Bapak Pak, sebelum kejadian ini pelaku pernah melakukan atau mengaku bisa jadi dukun pengganda uang nggak sih Pak ke korban-korban sebelumnya, atau justru residivis penipuan kayak gini Pak? Sampai sekarang kami hanya terkait ini masih menerima terkait yang perkara yang menjadi 839 ini untuk, namun tersangka terkait bagaimana penggandaan uang kami belum dapat laporan lagi, tapi kami pendalaman terkait saksi-saksi maupun barang bukti yang kami temukan terkait dari handphone ataupun saksi-saksi yang menerangkan kami begitu. Korban, terus kira-kira pernah nggak dia nipu ke orang lain juga? Utangnya berapa ke korban? Pernah nggak dia nipu ke orang lain atau minjem ke orang lain juga? Kami masih fokus terkait dengan ibu korban bahwa beliau meminjamkan uang dari ibu korban terkait adalah dengan jumlah 90 juta dari tahun 2021 sampai 2025. Jadi total adalah 90 juta. Iya, jadi terkait untuk keluar kami belum dapat laporan. Begitu. Motor. Benar puasa itu Pak. Tunggu matan. 1, 2, 3 tengah. Kiri Pak, kiri. Jangan